Kenapa? Kerjakan online. Anu, TM.
Yang penting semoga paketan saya tidak habis di tengah jalan. Kira tenanan. Assalamualaikum Bu Heni, Bu Utari, dan Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Dwi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 10:04. Mungkin bisa kita segera mulai supaya aktivitas selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Monggo dipersilakan Bu Dwi. Oke. Bapak Ibu, yang masih on mic-nya, yang sedang beraktivitas di belakang bisa sementara dimatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu pendamping bidang lomba bilingual sekretari LKS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ke-30. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk pagi ini kita akan melaksanakan technical meeting bersama Dewan Juri, yang untuk tahun ini Dewan Juri dari Universitas Negeri Malang, Ibu Heni Kusdianti, kemudian Ibu Lili dari POMI Python Probolinggo, dan Ibu Utari dari Lembaga Sertifikasi Sekretaris. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan LKS tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semuanya mendapatkan hasil yang benar-benar berprestasi. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk on kamera selama kegiatan jika tidak ada yang kegiatan di luar, dan mohon untuk background bisa diubah jika menggunakan laptop supaya nanti rekaman ini kami serahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi bisa terlihat rapi. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada pagi hari ini, TM nanti akan langsung dipimpin oleh Ibu Heni Kusdianti terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan, dan tempatnya ada di SMK Negeri 1 Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Heni Kusdianti disilakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas Ibu, monggo. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam forum, mudah-mudahan forum ini forum yang sangat bisa membuat kita ada pencerahan untuk persiapan kita menuju LKS 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwi selaku penjab dari kegiatan LKS yang akan terselenggara di Surabaya, tepatnya di SMK Negeri 1 Surabaya. Yang saya hormati di sini, saya melihat wajah-wajah tidak asing ini ya, yang selalu bertemu dengan saya juga. Di sini ada Bapak Ibu LKS. Salam bertemu kembali Bapak Ibu, sehat semua ya. Nah, diadakan TM kali ini sengaja
pada tanggal 16 karena saya merasakan tidak usah terlalu mepet karena kalau mepet itu persiapan di sekolah juga akan terganggu. Ini mungkin tanggal 16 agak jauh, masih ada seminggu untuk persiapan lomba LKS kita. Izinkan saya share PPT ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Darsi mungkin saya sudah dijadikan host agar saya bisa share. Baik. Bisa minta tolong saya dijadikan host dulu. Bapak yang dari SMK 1, teknisinya mohon Bu Heni. Oke. Sudah Bu? Oke. Ya. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik. Tadi Bu Dwi sudah mengatakan bahwa memang LKS kali ini kita diadakan tepatnya tanggal 24 sampai tanggal 27 ya Bapak Ibu ya. Mari kita sepakati dulu karena di sini bilingual sekretari lombanya tidak memakan waktu tanggal 24 sampai 27 karena lombanya hanya 2 hari. Untuk tanggal 24 kita sepakati ya Bapak Ibu untuk pengiriman alat atau setting alat di lokasi lomba tanggal 24. Nah, untuk lombanya sendiri di hari pertama itu tanggal 25 Maret dan hari kedua adalah tanggal 26 Maret. Untuk tanggal 27 insya Allah ada penutupan. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman provinsi untuk pembukaannya tampaknya di Blitar dan penutupannya ada di Bangkalan ya. Jadi dibagi tugas ya Bu Dwi ya. Alhamdulillah Bu Dwi nggak repot-repot amat ya. Jadi kita bagi tugas. Nah Bapak Ibu, karena schedule saya sudah sepakati tanggal 24, 25, 26. Karena kalau terlalu jauh nanti saya memperkirakan akomodasi atau penginapan dari Bapak Ibu terkendala. Jadi kalau yang belum pesan hotel atau penginapan, monggo saya pastikan schedule lomba saya adalah tanggal 25 dan tanggal 26, hari pertama dan hari kedua. Tanggal 24 adalah kita setting alat, sekaligus sore atau malamnya saya akan memasukkan soal typing master. Seperti biasa ya Bapak Ibu, jadi nanti untuk penyelenggara SMK Negeri 1 akan memandu penyerahan alat dan setting alat di lokasi. Untuk schedule mereka isi, mohon maaf Bapak Ibu, kisi-kisi di share itu pandang kemarin 2021. Saya dengan Dwi selaku penjab dengan juri 3 kami sudah melakukan koordinasi untuk penyempurnaan kisi-kisi. Nanti kita sepakati, kita discuss, kita sharing sehingga ketika lomba kita kesepakatan. Baik, saya mulai ya. Ya, selamat datang Bapak Ibu di lomba yang saya ini adalah lomba ditunggu-tunggu ya. Puncaknya dari Wilar 1, 2, 3, Wilar 4. Nanti akanlah 20 peserta di mana 20 peserta ini adalah 20 peserta terbaik mewakili Wilker masing-masing. Tentu saja dalam lomba LKS ini bahwa potensi adik-adik di provinsi nanti akan dilombakan lagi dengan Wilker-Wilker yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lihat kisi-kisi yang ada. Saya mulai dari kecepatan mengetik, Bapak Ibu. Seperti biasa, kecepatan mengetik itu kita menggunakan typing master. Tetapi pengalaman saya di Wilker 1 kemarin, ada sedikit permasalahan karena jumlahnya hampir 30 itu terhengat saat menggunakan typing master, mohon maaf, yang berbayar. Di situ ada batas. Jadi kalau memang yang saat ini menggunakan kasih yang tidak membeli, kalau ada petunjuk harus update aplikasinya mau update dulu. Saya sudah menanyakan, kebetulan bisa Pak Darsi ya, Pak Darsi nanti bisa kalau memang kesiapan kita berapa kita mari sepakati. Kalau yang kemarin karena terkondisikan laptopnya tidak support berapa aplikasi sehingga saya harus memaklumkan aplikasi yang
terendah atau fee terendah. Tapi untuk kali ini karena kita di provinsi, mari kita kesepakatan saja kita menggunakan versi berapa. Nanti ada versi 10 ya Bapak Ibu yang biasanya kita pakai. Tetapi kalau yang laptopnya masih nggak support untuk versi aplikasi ini, mohon untuk diganti disiapkan. Karena kita sudah masuk di arena yang bergengsi ya. Di sini adalah LKS provinsi. Nanti kita sepakati setelah saya menyampaikan kisi-kisi. Nah, kemudian kecepatan mengetik ini yang akan kita lihat atau kita nilai adalah pertama kali adalah sikap ketika melaksanakan kecepatan mengetik. Kemudian di sini kita pemanasan 5 menit, untuk pelaksanaan lomba 10 menit dengan hasil 50. Ada beberapa juga Bapak Ibu yang sudah bisa menerima itu bisa atas 90%. Karena dari Wilker 1 kerja yang saya pandu ada beberapa yang masuk kategori di atas. Selamat Bapak Ibu sudah melatihnya. Dan file ini harapkan segera disimpan, kemudian dicetak. Disimpan di mana? Disimpan di flash disk. Karena untuk antisipasi bila ada kendala, pekerjaan tidak ditemukan, kami akan menghuntingnya di flash disk. Baik, kita lanjut di kisi-kisi kedua Bapak Ibu, di korespondensi Indonesia dan Inggris. Indonesia dan Inggris di sini saya masih menggunakan literasi, silakan Bapak Ibu diajarkan anaknya untuk selalu membaca terlebih dahulu proposal yang saya siapkan sehingga bisa menjawab pertanyaan atau tugas daripada koresponden Inggris. Juga dicetak panduan untuk pendensi. Jadi kalimat dibuat dengan bahasa Indonesia Inggris, tentu saja menyesuaikan tugas dari korespondensi Indonesia atau korespondensi Inggris, kemudian surat dicetak, amplop juga dicetak, dan kalau bisa untuk petunjuk dari semuanya itu dilakukan, yaitu format maupun lipatan harus diperhatikan, karena salah satu dari penilaian juga pada format dan lipatan surat di sini. Baik, kita mengirim email Bapak Ibu, karena ini ada tugasnya kaitannya dengan sebuah teknologi, pencapaian teknologi dari kegiatan, kita barengi di sini ada tugas untuk mengirim email. Nah, dokumen yang dibutuhkan itu di dalam soal sudah ada, kemudian hasil pencarian disusun rapi di email, kepada juri atau ke alamat yang sudah ditentukan. Saya beri satu clue di sini Bapak Ibu, untuk tugas yang dikirimkan adalah tugas dari korespondensi dan kegiatan pimpinan. Jadi mohon diajarkan kepada siswanya, saya tidak menghendaki adanya nama, tapi tolong nomor peserta saja ya. Jadi pengirimannya walaupun menggunakan mungkin emailnya Bapak Ibu, mungkin menggunakan emailnya peserta, tapi untuk pengantarnya tidak usah menjelaskan siapa dia. Cukup saya adalah peserta nomor sekian untuk pengantar dari emailnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 komponen yang harus dikirimkan. Saya beri satu kesempatan yaitu korespondensi dan kegiatan pimpinan. Untuk kegiatan pimpinan mohon dilengkapi karena di sini ada tagihan-tagihan untuk kelengkapan dari dokumennya. Saya lanjut Bapak Ibu, penanganan telepon. Penanganan telepon seperti biasa karena ini jumlahnya adalah 20 peserta, informasi terakhir saya terima seperti itu. Yang menjadikan poin penilaian di sini adalah sikap dan intonasi berbicara, sikap menggunakan peralatan kantor dan atau telepon. Di sini kami meminta dari Pak Darsi untuk menyiapkan perangkat-perangkat telepon dan kelengkapan-kelengkapannya. Kemudian LPT yang memang harus disiapkan, kemudian pesan tulis dengan benar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan benar. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon diajarkan kepada peserta didik, karena ini adalah telepon, ketika dia melaksanakan proses telepon, LPT itu
pakai. Bukan berarti Bapak Ibu menghancurkan untuk menulis di kertas lain atau di notes atau di apa ya memo atau apa yang catatan-catatan kecil baru dipindah di LPT, itu adalah salah. Karena setelah telepon kami akan langsung meminta LPT-nya untuk dikumpulkan. Jadi proses dari telepon segera untuk dituangkan di dalam tulisan di dalam LPT, seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktunya kami durasinya 15 menit dan mendapatkan poin bobot 5%. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu untuk isi yang kelima, di sini ada mengelola dokumen dan penanganan arsip. Bapak Ibu yang berbahagia, pengelolaan dokumen dan penanganan arsip, kalau di dalam Wilker itu biasanya sudah disebutkan apa sih yang menjadikan sistemnya, tapi kita ya Bapak Ibu, karena saya yakin di provinsi menguasai itu yang saya yakin di peserta. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nggak boleh tanya loh nantinya ya. Biasanya seperti apa gitu. Kalau Wilker maafkan kalau sudah diperlukan semua sistem bisa. Baik, untuk pengelolaan dan arsip, di sini kita coba untuk membuat agenda surat masuk dan surat keluar, nanti disesuaikan dengan perintah tugas, kemudian membuat daftar klasifikasi, membuat guide dan subguide, dan menyimpan arsip sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Kalau nanti ada proses, Bu, saya dalam pembuatan kearsipan, saya detail, boleh silakan kelengkapan-kelengkapan lain juga boleh ditambahkan, tergantung dari kreativitasnya anak. Kami akan menilai di sini adalah proses kerja, karena dokumen arsip ini adalah prosesnya cukup panjang ya. Kami memberikan waktu di sini 120 menit, cukuplah kalau sudah masuk provinsi paling 1 jam aja sudah dikuasai. Ini 120 menit kami kasih bonus karena biasanya peserta itu mengerjakan kearsipan itu di akhir-akhir karena pekerjaan yang lain selesai dulu, baru nanti dikerjakan yang terakhir itu dalam mengelola dokumen dan penanganan arsip. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah kas kecil ya Bapak Ibu. Kas kecil ini 90 menit karena cukup menyita waktu ya. Seperti biasa Bapak Ibu, saya mulai lagi dari kwitansi-kwitansi asli. Mengapa saya memulai dari situ? Saya tidak memandu seperti 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir saya pandu, sudah saya simpulkan, saya urutkan. Sekarang enggak. Ayo kita coba bahwa di dunia kerja itu nyata bahwa kwitansi itu diterima dari awal, kemudian dikelola untuk membuat kas kecil. Silakan dikreasikan, dan program kas kecil ini kita pakai program Excel ya Bapak Ibu, biar gampang untuk menyusun ke bawah dan menilainya langsung atau menghitungnya langsung. Kemudian dokumen disusun sesuai aturan yang berlaku. Hati-hati Bapak Ibu, nanti di dalam soal tolong diajarkan kepada siswanya, karena di sini nanti saya menentukan pos-pos. Nah, pos-pos itulah yang menentukan biasanya adik-adik itu kurang teliti menempatkan posisi posnya. Jadi kadangkala salah di dalam nominal akhir di bawah dari laporannya. Hati-hati ya Bapak Ibu, nanti diajarkan butuh ketelitian kalau kas kecil. Kemudian kas kecil ini saklek Bapak Ibu penilaiannya. Kalau sudah salah jumlah, kalau sudah salah total itu salah. Nah, biasanya kalau sudah salah itu nilainya pasti tidak bisa maksimal dan kita harus apa ya, harus legowo ya, walaupun kerja keras di dalam petty cash seperti ini ya. Baik, ada yang berubah di sini Bapak Ibu di poin 7 yang biasanya saya pisahkan dari tim kami sudah berkoordinasi, kami akan menggabungkan kegiatan, agenda, pimpinan, perjalanan, karena agenda dan perjalanan bisa dikombinasi. Silakan nanti menjadikan satu kegiatan, yaitu satu konsepnya kita berpikiran kegiatan pimpinan dan satu konsepnya di perjalanan dinas. Saya bantu Bapak Ibu kalau membuat kombinasi seperti ini biasanya akan beragam di mananya, akan beragam di kolom-kolomnya. Jadi itu menyesuaikan saja. Jadi nanti soalnya saya pandu buat adik-adik yang biasanya terbiasa satu-satu mengerjakan kegiatan pimpinan, satu perjalanan dinas, satu
tidak usah bingung, ini bisa dikombinasikan, nanti kita kreasikan di kolom-kolomnya sehingga perjalanan dinas maupun kegiatan dari pimpinan itu bisa terbaca dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak usah bingung Bapak Ibu ya, nanti saya bantu. Oke, berikutnya memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, pelayanan kepada pelanggan ini biasa Bapak Ibu melayani adik itu hanya khusus pada melayani tamu ketika menjadi posisi resepsionis. Padahal di kantor namanya pelayan prima tidak hanya dihadapi oleh resepsionis, bisa jadi oleh sekretaris. Nah, nanti saya akan membuat satu role playing di mana adik-adik siswa itu bisa bertindak sebagai resepsionis dan bisa bertindak sebagai sekretaris. Nanti sekretaris juga bisa melayani tamunya, bekerja sama dengan resepsionis. Nanti untuk tamu, nanti saya kondisikan seperti apa. Jadi tolong diajarkan kepada adik-adik siswa, jangan hanya berkutat pada profesi atau kedudukan dari resepsionis, karena di kantor itu semuanya bisa kok menjadikan pelayanan kepada pelanggan atau layanan prima kepada tamu. Jadi boleh berposisi nanti sebagai resepsionis, nanti bisa diajarkan juga kalau dia posisinya sebagai sekretaris seperti apa. Tentu saja untuk penilaian di sini adalah etika saat melayani tamu, melakukan konsep pelayanan prima dan komunikasi diharapkan karena di sini adalah masuk provinsi. Tapi dia blank, grogi atau apa, silakanlah pakai bahasa Indonesia. Cuma mohon maaf, nanti penilaiannya juga akan berbeda dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya yakin kalau sudah masuk di provinsi kemarin posisi 1 sampai 5 pasti udah kuat di bahasa Inggrisnya. Nah, masing-masing peserta memiliki durasi waktu adalah 10 menit ya, nanti bisa bergantian dengan peserta yang lain. Baik Bapak Ibu, kita coba di kisi berikutnya. Di sini ada mengelola pertemuan rapat. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini juga sudah disepakati ketika TM bahwa untuk mengelola pertemuan rapat ini juga lama, kami beri konsentrasi waktu adalah 60 menit. Nanti bisa dibedakan ya Bapak Ibu, nanti beberapa undangan saya akan pecah menjadi 2, ada undangan yang sifatnya yang diundang adalah internal dalam, dan ada yang saya undang adalah tamu-tamu dari luar atau undangan dari luar dari kantor. Nah, ini bisa diposisikan, Bapak Ibu bisa mengajari kepada adik-adik siswa menggunakan undangan atau memo, tapi pada dasarnya tidak menjadi persoalan sebenarnya karena berbunyinya adalah informasi undangan. Tapi nanti kalau memang pembedanya ada di tamu, apakah tamu undangan ini internal atau eksternal. Seperti biasa juga di sini juga jadwal acara, agenda rapat, notulen, serta daftar hadir tetap dilengkapi ya, di posisi 60 menit. Ya, berikutnya karena posisi kita di posisi presentasi dengan jumlah peserta 20, ini cukup banyak nih jumlah 20. Nanti ada tema-tema yang akan di-share di dalam soal. Tema-tema ini lingkupnya adalah tugas serta problematika sekretaris, tapi jangan lupa Bapak Ibu, saya selalu mengembangkan wawasan kepada peserta lomba, di mana wawasan itu nanti akan saya kaitkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan sekretaris. Nah, Bapak Ibu sudah nebak kan apa yang terjadi problematika saat ini, apa yang terjadi dengan lingkup tugas sekretaris saat ini bisa menyesuaikan dengan tema-temanya. Untuk waktu presentasi Bapak Ibu 10 menit dan ini menjadikan poin penilaian kejelasan suara walaupun nanti akan saya mintakan dari panitia clip on dan sikap dan penguasaan materi itu yang menjadi poin penting. Nah, kemudian performance di sini Bapak Ibu, performance ini keseluruhan ya Bapak Ibu ya yang bisa kita lihat misalnya dia menguasai di dalam ruangan tersebut, kontak eyes-nya, performance dalam penampilan menggunakan sikap yang seperti apa, baju kerja yang seperti apa ya itu saya rasa kalau mau nuntut
bajunya yang mahal, baju yang enggak, saya tidak pada posisi itu. Saya malah mengharapkan bukan yang menjadi poin tertinggi dalam penilaian yang seperti itu, tapi saya melihat adalah kompetensinya atau potensialnya anak dalam menguasai presentasinya. Kemudian respon pertanyaan, monggo. Ini adalah satu poin untuk menambah nilai bagi peserta. Silakan adik-adik dilatih untuk aktif untuk bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan itu bisa dikembangkan sendiri dan pertanyaan itu bisa menambah poin. Kalau secara keseluruhan dari total prediksi saya untuk waktu, mudah-mudahan tidak terkendala, karena di Wilker 1 kemarin juga cukup terkendala sehingga kita harus mengestimasi waktu. Kalau memang ini berjalan lancar, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita estimasi total semua adalah 710 menit untuk 200 peserta, untuk 20 peserta, di mana 20 peserta ini terbagi dalam 2 hari. Hari pertama tanggal 25 dan hari kedua tanggal 26. Jadi 710 menit perkiraan saya, dan Bapak Ibu, pembinaan saat ini dalam proses daring cukup memberatkan Bapak Ibu, mungkin nanti ada estimasi gerak dan kita kalau ada juga kita akan menyesuaikan. Baik, saya teruskan Bapak Ibu, itu adalah kisi-kisi. Nah, sekarang kebutuhan. Tidak usah bingung, butuh itu biasanya dia itu sudah berkoordinasi. Apa sih yang harus disiap oleh penyelenggara? Di sini ada telepon antar ruang. Saya meminta 5 unit, di mana 5 unit ini 3 untuk juri dan 2 untuk pelaksana atau peserta. Tapi nanti kita kondisikan seperti apa. 5 unit itu di dalam ruangan yang berbeda. Mengapa saya meminta untuk ruangan berbeda? Karena satu, ada pendapat bahwa kalau di ruangan berbeda tidak bocor untuk pembicaraannya dan terjadi konsentrasi penuh. Kalau dia mengerjakan tugas kita ganggu di sela-sela, pertama adalah mengganggu peserta yang lain, kecuali kalau ruangannya itu betul-betul luas, besar, dan tidak mengganggu peserta yang lainnya. Baik Bapak Ibu, amplop besar, guide, map, snellhalter, stop map, sambungan internet, LCD, proyektor, laptop, ini sebenarnya penyelenggara sudah menyiapkan. Dan ini Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Kemarin saya sudah sepakat dengan Pak Darsi aja yang menyiapkan, nggak usah peserta, karena kalau peserta nanti beragam dan lain-lain. Nanti sekolah yang memiliki potensi keuangan banyak pasti bagus-bagus, yang tidak nanti malah berbeda, nanti menjadikan kecemburuan. Ternyata pihak penyelenggara, ya Bu, saya siap untuk menyiapkannya. Oke, seperti evaporator, stapler, gunting, dan segalanya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini adalah penyelenggara. Dan saya meminta juga clip on, di mana clip on ini bisa membantu untuk dari jauh saja kita bisa dengar apa yang dibicarakan ya, seperti itu. Ini panitia, nanti saya share aja. Yang penting ini Bapak Ibu, yang harus bawa ya, di sini ada laptop dan printer. Boleh nggak saya kasih saran Bapak Ibu? Adik-adik siswa ketika lomba itu harus familiar dengan laptop dan printernya. Kalau memang sekolah sudah membuat satu kebijakan pakai laptop baru, pakai printer baru, ya sudah diajarkan biar familiar. Kasihan Bapak Ibu, teman-teman teknisi, kadang-kala kendalanya di alat seperti itu. Nah, kalau memang sudah familiar dengan printernya, insya Allah bisa aman, tidak ada terkendala alat lagi. Kemudian tetap flash disk, Bapak Ibu. Flash disk ini saya butuhkan pertama untuk penyimpanan hasil karyanya peserta. Kedua, flash disk ini adalah bentuk amannya kita ketika saya dengan tim juri lainnya menilai, tiba-tiba ada berkas atau karya yang tidak diketemukan, biasanya kami akan mencari di flash disk. Jadi mohon maaf, flash disknya jangan yang flash disk ya, yang banyak banyak ternaknya Bu ya, dalam arti banyak virusnya. Kasihan nanti hasil kerjanya adik-adik juga biasanya terganggu.
Kemudian laptopnya juri juga kadang-kala trouble karena virusnya menyebar seperti itu. Udah belikan yang baru Bu, yang murah-murahan ada kok ya. Kemudian tethering HP. Nah, ini selalu, tapi kalau saya lihat SMK 1 Surabaya udah menjamin internetnya jago atau internetnya aman-aman saja. Tapi kita tidak boleh tidak boleh langsung berbesar diri karena ternyata dalam waktu bersamaan kita juga ada 3 jurusan atau 3 kompetensi yang akan dilombakan. Saya khawatir ketika terjadi permasalahan internet, akhirnya kita tetap membutuhkan tethering. Tethering HP ini bukan tetheringnya HP peserta ya Bapak Ibu ya. Saya tetap akan mencari Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu lagi di ruangan mana, lagi belanja, lagi apa, tetap saya cari. Tetheringnya saya pinjam kalau anaknya bermasalah. Makanya jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Tethering itu dipakai di hari pertama. Kalau mau jalan-jalan di hari kedua aja. Yang nggak pakai tethering ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya pakaian kerja. Pakaian kerja memang harus ya Bapak Ibu ya, bukan berarti ini pakaian kerja yang harus wah-wah itu enggak, apalagi pakaian kerja yang saya rasa kayak mau tampil di panggung, nggak usah lah Bapak Ibu, capek loh anak-anak itu di hari pertama, di hari kedua, mudah menyita waktu. Dan kondisi Surabaya mudah-mudahan lokasi ruangannya ada AC ya, biar atau ada kipas angin biar anak-anak bisa nyaman. Nah, kalau pakaian kerjanya itu menyulitkan dia atau membuat dia panas, akhirnya gerah sendiri, kasihan ya. Yang penting buat pakaian kerjanya bisa senyaman dari pesertanya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita buka forum diskusi aja, biar jelas. Di sini juga saya lihat ada juri 2 dan juri 3, nanti bisa membantu untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya ingin sekali 20 peserta ini kita menghasilkan peserta yang memang potensial untuk menang. Jadi mohon maaf, masih ada waktu ini sekitar seminggu kalau Bapak Ibu ingin melatih, silakan ada persiapan, yang penting tanggal 25-26 ready pesertanya ikut lomba. Dan ini Bapak Ibu supaya tidak terjadi kejadian kalau memang pesertanya istilahnya tidak siap atau sakit atau apa, tetaplah berkomunikasi dengan penyelenggara karena beberapa kejadian juga ketika di tengah-tengah perjalanan ada yang di Insya Allah yang pingsan, kelelahan, saya tidak tahu persis. Diskusikan saja dengan panitia sehingga kami pun tahu apa kelemahan dari mungkin dia penyakit yang memang kita harus antisipasi. Seperti itu ya, biar tidak merepotkan semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kisi-kisi dan kebutuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyiapkan pesertanya lebih baik lagi. Terima kasih. Saya stop. Saya akhiri untuk penyampaian. Nanti kita buka forum diskusi. Ya. Mungkin sebelum ada forum diskusi, di sini ada Pak Darsi ya, biar Bapak Ibu peserta lomba ini bisa tahu bagaimana kesiapan dari penyelenggara. Pak Darsi, saya persilakan dulu Pak Darsi untuk bercerita apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah menjadi perhatiannya untuk lomba ini, sehingga Bapak Ibu bisa melengkapi apa yang kurang. Silakan Pak Darsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sudarsi dari SMK Negeri 1 Surabaya. Ini kami sudah tolong Mic-nya untuk bilingual secretary kita siapkan dua ruang. Yang pertama ruang untuk mengerjakan soal-soal yang sifatnya teori, satu ruang. Kemudian ruang yang kedua yaitu ruang untuk menerima tamu dan telepon. Untuk ruang yang pertama nanti
penjelasannya nanti. Untuk penyerahan alat Bapak Ibu, penyerahan alat kita siap tanggal 24 mulai pukul 8 pagi sampai jam 2 siang, jam 14. Karena teknisi kami begitu alat sudah diserahkan oleh Bapak Ibu, kita install dengan typing master versi 10. Jadi typing master kami aman karena kita beli di software-nya, jadi bukan bajakan lagi. Kemudian kalau memang Windows-nya 10, nanti kita bisa bantu seandainya ada trouble di Windows. Tetapi di bawah 10 kita nggak bisa bantu. Jadi misalkan Windows 7 begitu ada trouble Windows-nya, kita nggak bisa bantu. Kemudian peserta mohon tidak membawa letter try, karena kita siapkan letter try-nya untuk anak-anak. Ini ruangan yang mau dipakai. Kemudian masalah internet dijamin aman SMK 1. Jadi seandainya putra-putrinya tidak membawa modem, tidak masalah. Lain-lain perangkat telepon tadi jelaskan Bu Edi, untuk ruangannya berbeda. Jadi kita siapkan 5 ya Bu ya tadi ya. Kita siapkan 5. Kita sudah siap untuk lainnya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk protokol kesehatan di pintu gerbang masuk sekolah sudah ada cek suhu, kemudian hand sanitizer. Ini yang saya tanyakan, apakah pakai face shield atau tidak? Itu yang perlu saya tanyakan. Kalau memang pakai, kita siapkan. Itu saja. Terima kasih, itu penjelasan dari kami. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Pak Darsi. Tadi kesiapan dari SMK Negeri 1 bisa Bapak Ibu dengarkan. Tampaknya di sini sudah siap ya untuk sebagai penyelenggara. Silakan Bapak Ibu, apa mungkin ada pertanyaan? Mari kita diskusikan untuk pencapaian kesepakatan kita. Dipersilakan. Saya Bu Eni. Ya, dipersilakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya dari SMKN 1 Jombang. Baik. Bisa terdengar ya Bu suara saya? Jelas sekali. Ya. Salam kenal untuk Bu Dwi sebagai penjab dan tim juri. Untuk LKS ya Bu. Untuk negas saja, untuk Jaldin dan agenda pimpinan itu dikerjakan satu form ya Bu ya? Iya, tadi saya sudah menginformasikan Bu Fitri, ini Bu Fitri Jombang ya? Saya tulisannya Bu Fitri Astuti ya. Ya, salam kenal juga. Bu Fitri, tadi saya sudah menyampaikan di dalam perjalanan agenda kenan bisa disatukan, dikombinasikan, nanti bisa di dalam satu format saja. Nanti tinggal ditambahkan kolom-kolom yang memang dibutuhkan itu saja. Ya, jadi mengandung informasi yang sama. Nanti pelaporannya hanya satu format. Seperti itu, Bu Fitri. Itu pertanyaan pertama, Bu Heni. Oh baik, berarti banyak pertanyaannya. Iya, banyak sebenarnya. Untuk pertanyaan kedua. Untuk handling guest, layanan tamu, itu seperti yang Bu Heni informasikan bahwa nanti peserta itu bisa diposisikan sebagai reception dan sekretaris. Itu nanti balik atau memang penilaian atau peserta itu harus dua yang maju gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Saya langsung menjawab saja supaya tidak lupa. Nanti skenario kami di dalam role playing pelayanan prima ini, saya tadi sudah menegaskan bahwa selama ini kita paham Bapak Ibu sudah mengajar
pelayanan prima pasti dengan posisi resepsionis ya. Padahal setiap kantor itu pelayanan prima tidak hanya di resepsionis. Siapapun yang berada di kantor pun berhak untuk pelayanan prima. Untuk lomba kali ini nanti ada 2 posisi yang memang menjadi pengamatan kami, yaitu resepsionis dan sekretaris. Jadi dia bisa bertindak sebagai resepsionis dan bisa bertindak sebagai sekretaris. Dan nantinya bisa bertukar ya, berpindah. Jadi merasakan bagaimana sih rasanya kalau di posisi resepsionis pelayanannya seperti apa, kalau di sekretaris seperti apa, dan tentu saja saya meminta Pak Darsi, saya, Bu Tari, serta Bu Leli juga di posisi di dalam kantor, jadi bisa dimanfaatkan kami untuk bermain peran juga. Nah, saya menyarankan kepada Bapak Ibu karena ini fasilitasnya cukup bagus, nanti ada ruang tamu, kemudian ada peralatan perlengkapan, monggo dimanfaatkan. Ada telepon, ya monggo dimanfaatkan seperti itu. Jadi posisi penilaian nanti ada di posisi resepsionis dan sekretaris. Nanti kami atur untuk pengaturan siswanya untuk berlomba. Seperti itu Bu Fitri. Ya, Mungkin terima ada kasih. lagi. Satu lagi boleh? Oh boleh, boleh. Di sini saya santai aja Bapak Ibu, yang penting ada kesepakatan. Ya Pak Adi ya, ini biasanya Pak Adi bertanya nih. Soalnya ini kan baru semua Bu Heni. Kan kalau Baik, kemarin baik. kan kita kalau handling case kan dibalik gitu ya, satunya jadi tamu, satu jadi reception. Jadi kan sekarang ada penambahan menjadi sekretaris gitu ya. Betul. Untuk penanganan telepon, apakah masih tetap di apple to apple dengan siswa atau dengan peserta, atau yang tahun ini berbeda lagi gitu? Saya sebenarnya kalau mau baru semua itu nanti kasihan Bapak Ibu ya yang sudah melatih ya. Karena sudah ada beberapa habit ya. Untuk telepon begini, seperti yang kita ketahui memang telepon itu alangkah lebih baiknya istilahnya pemanfaatan teleponnya dipakai, sarana prasarannya dipakai. Nah, di sini ketika kita lomba dari telepon ini memang 2 peserta bahkan 2 peserta itu akan tampil, kemudian akan berkoordinasi juga dengan kami, nanti kami memposisikan bisa menjadi sekretaris, bisa menjadi bagian keuangan, bisa menjadi direktur yang akan diajak juga untuk lomba telepon ini. Jadi saya juga akan mengganggu pekerjaan mereka, walaupun mereka bertelepon, tiba-tiba harus ada pembicaraan yang melibatkan kami juga bisa menggunakan telepon, menelpon resepsionisnya atau menelpon sekretarisnya. Seperti itu Bu Fitri. Jadi kita berkembang saja lihat skenario yang ada di lapangan. Yang jelas 2 peserta ini akan saling dulu, tetapi kita ketahui Bapak Ibu, kalau namanya resepsionis tidak akan pernah menjadi decision maker untuk keputusan. Pasti dia akan melibatkan teman-teman yang ada di kantor, sehingga untuk permasalahan-permasalahan yang akan diangkat akan berkembang. Dan disitulah kita lihat kemampuan mereka untuk berkomunikasi menggunakan alat. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dipersilakan Bapak Ibu yang lainnya. Sambil menunggu pertanyaan, nih di sini ada Bu Tri, Leli, monggo, bahkan dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Iya, ini Pak Adi mau bertanya dulu atau gimana? Ya, mau tanya Bu. Ya, silakan. Oh, silakan Ya. Pak Adi. Assalamualaikum Bu Heni dan Waalaikumsalam, juri Pak yang Adi. lain dan yang Bapak Ibu yang sedang menyaksikan acara ini. Bu Heni, saya ingin tanya yang pertama, tadi kalau tidak salah atau mungkin saya yang kurang dengar, itu untuk bahan presentasi, biasanya kita kan membuat PowerPoint sebelumnya itu, apa pada saat hari kedua dilaksanakan, atau memang ada waktu khusus ya untuk membuat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan LKS itu kan di program 2 hari Bu, 2 hari. Apa untuk yang praktek-praktek mengerjakan dan hasilnya juga langsung di print itu dihabiskan hari pertama atau disisain untuk hari kedua?
Atau mungkin khusus untuk hari kedua presentasi dan terima tamu begitu Bu. Terus yang ketiga untuk ini penyelenggara yang ketempatan alat yang harus dibawa itu diberi waktu maksimal jam berapa? Khawatir nanti ada kesibukan lain sehingga nanti dikirimnya ke tempat LKS-nya itu terlambat dan sebagainya. Mohon diberi batasan waktu begitu Bu. Itu saja Bu Heni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi. Terima kasih pertanyaannya Pak Adi. Oke. Kalau mengenai tema-tema yang di dalam soal itu memang kami sudah rembukan bahwa tema yang kami angkat, tadi saya sudah sedikit memberikan satu clue sebenarnya, itu ada berkaitan dengan tugas sekretaris dengan ditambah lagi pengembangan untuk sosial yang saat ini apa yang terjadi. Jadi wawasan peserta lomba kita bisa lihat pada pengembangan tema. Jadi tidak lagi melulu kita berbicara apa itu pekerjaan sekretaris, apa itu kewajiban sekretaris, apa dan segala itu sudah kita lampaui, sudah lewat, dan kita sekarang mengacu pada pengembangan wawasan. Jadi nanti apa yang terjadi di tema itu silakan dikembangkan. Tidak harus menjadikan teoritis dalam pengembangan penyampaian presentasinya, tetapi apabila mereka memiliki satu pengalaman, apabila mereka memiliki satu wawasan yang bagus, silakan disampaikan. Yang penting penyampaian itu bagus dan direspon dari peserta yang lain dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan tema ini bisa dilakukan setelah di hari pertama, biasanya kami kan memberikan satu span waktu, di mana waktu itu adalah menyiapkan persiapan presentasi esok hari. Jadi ketika membuat PPT, kami memberikan satu kesempatan waktu, silakan kemudian nanti kami kumpulkan di dalam flash disk-nya dan akan dimasukkan ke dalam laptopnya panitia. Sehingga besok pagi praktek presentasi itu bisa berlangsung dengan baik. Seperti itu Pak Adi. Jadi betul-betul di hari pertama itu kita memang menyiapkan fisik ya, start kita jam 8, nanti ending berakhir kalau prediksi saya jam 3 udah finish. Kalau membuat PPT ada kesempatan waktu kami memberikan dispensasi, ya nanti kita akan berakhir jam 4, seperti itu Pak Adi. Terus untuk pertanyaan yang kedua, praktek-praktek itu apa dikerjakan di hari pertama? Iya betul Pak Adi, kita di hari pertama itu begitu menyelesaikan praktek untuk untuk clericalnya, tugas-tugas clericalnya, kemudian di hari kedua kita sudah tinggal presentasi dan pelayanan Bapak Ibu nanti bisa menikmati kota Surabaya minggu. Jadi tidak usah terlalu malam nanti selesainya Pak Adi. Kalau Pak Adi mungkin udah bosan ya Surabaya Sidoarjo ya. Tapi kalau bagi kami ya mungkin malam mingguan di Surabaya kan lumayan Pak Adi ya, pulang lebih cepat seperti itu. Gitu Pak Adi, prediksi estimasi waktunya sudah kita perkirakan. Oke, dipersilakan Bu Tari tadi ingin menyampaikan sesuatu, mungkin Bu Leli juga menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Heni atas waktu yang diberikan. Baik, di sini saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan Bu Heni, yaitu mengenai sistem penilaian. Ini cukup penting untuk diketahui Bapak Ibu, supaya dalam lomba ini ada keterbukaan sistem penilaiannya seperti apa. Perkenalkan dulu, nama saya Gutari dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Sekretaris. Nah, untuk sistem penilaian ini, kami memakai acuan SKL berbasis KKNI. Jadi kami memakai standar kompetensi lulusan. Ya, karena ini sekolah vokasi, sehingga kami memakai SKL berbasis KKNI. Kemudian, kompetensi apa saja sih yang harus ditonjolkan dalam lomba ini? Yang pertama adalah sikap dan tata nilai, ya, attitude. Yang kedua, pengetahuan atau wawasan yang harus dikuasai. Seperti tadi disampaikan Bu Heni, wawasannya harus luas ini anak-anak ini. Sudah tingkat provinsi, tidak lagi tingkat Wilker. Yang maju sudah para jawara-jawara daerah masing-masing. Jadi pengetahuan
kesekretariatan, dan yang lainnya yang menunjang harus dikuasai. Yang ketiga tentunya kemampuan di bidang kerja, ini hard skill-nya. Itu ya. Kemudian skor penilaian. Skor penilaian itu kita memakai skor dikotomi dan politomi. Mungkin masih agak asing di telinga Bapak Ibu, tapi saya ambil contoh ya, saya ambil satu materi, misalkan kas kecil. Tadi Bu Heni juga sudah menyampaikan, kalau saldonya salah, ya salah semua. Kas kecil itu memakai skor dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi itu sesuatu hal yang sudah nggak bisa ditawar lagi. Misal nih, si peserta mengerjakan atau memasukkan ke akun yang sudah betul. Tetapi pada saat saldo ada kurang 0,1 aja, itu sudah salah. Mengapa? Mengapa tidak ada toleransi untuk kas kecil? Karena begini Bapak Ibu, kas kecil adalah keuangan, ya, materi finansial yang harus dipertanggungjawabkan ke perusahaan. Misalkan saldonya itu harusnya 1 juta, tetapi siswa itu kurang 0, jadi saldonya cuma 100.000. Beda 0,1 tetapi jumlahnya itu signifikan. Yang 900.000 ini kemana? Nah, ini kan kalau di perusahaan sudah sangat diawasi sekali, jangan-jangan. Nah, ya, jadi untuk materi kas kecil itu kita memakai skor dikotomi. Kemudian apa itu skor politomi? Skor politomi adalah boleh, masih diperkenankan bila mana ada kesalahan yang tidak fatal. Misalkan ini, mengisi jadwal kerja pimpinan. Nah, harusnya itu yang tanggal 1 misalkan ya, di atas ini tanggal 1-nya ada di bawah tanggal 2 misalkan. Nah, itu politomi. Mengurangi nilai tetapi tidak salah fatal. Nah, itu salah satu contoh dari sistem penilaian SKL berbasis KKNI tadi. Kemudian untuk materi-materi lomba itu tadi ada kompetensi, unit kompetensi, misalkan korespondensi, kemudian ada elemen kompetensi, ada indikator kelulusan. Sehingga tiap-tiap item materi, misalkan korespondensi, elemen kompetensi korespondensi itu apa aja? Itu harus dipenuhi. Kalau tidak ada salah satunya, maka akan mengurangi. Misal, ada bagian-bagian surat. Bagian surat itu apa aja? Tentunya Bapak Ibu sudah hafal. Tidak ada salah satu atau salah dua, pasti terkurangi nilai itu. Begitu. Ya. Saya kira dari saya tambahannya untuk itu saja sistem penilaian. Kemudian yang terakhir yang cukup penting adalah sikap dan tata nilai tadi ya. Di sini sikap dan tata nilai itu masuk ke ranahnya soft skill. Sehingga siswa ini mohon dipersiapkan selain hard skill-nya, soft skill-nya juga. Apa sih soft skill di lomba itu? Nah, seperti yang saya dengar terjadi di Wilker 1, mungkin Bu Heni sangat paham, di sana tiba-tiba terjadi lampu mati. Ini para peserta pada bingung, nervous semua, sehingga blank. Nah, ini termasuk sikap dan tata nilai. Di tempat kerja pun demikian, tidak semuanya itu berjalan dengan lancar dan mulus. Pasti ada kendala. Bagaimana si peserta ini menghadapi troubleshoot? Harus dipersiapkan itu. Tiba-tiba komputernya hang. Apa yang harus dilakukan? Kalau si siswa ini sampai blank, kemudian dia down, ya tidak siap mentalnya, maka akan berpengaruh hasil akhir. Meskipun sebelumnya dia itu anak-anak yang pintar. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Bagaimana soft skill anak-anak sekalian ini perlu dipersiapkan apabila ada hal-hal yang di luar dugaan.
Ya, apapun bisa terjadi. Ya, tadinya jadwal itu harusnya di hari kedua tiba-tiba diajukan, it's no problem, nggak apa-apa. Di dunia kerja pun sering terjadi demikian. Yang penting kita yang menghadapi seperti apa. Harus siap. Ya, karena apalagi ini tingkat provinsi. Ya, seperti itu. Baik, Bu Heni, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari juri yang lain ada tambahan. Terima kasih. Boleh ada ya atau apa, monggo dipersilakan, atau apa ya, saran kepada Bapak Ibu biar kita pelaksananya berhasil nanti di tanggal 24 sampai 27. Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan kembali kepada juri untuk tanggal 24 seperti yang disampaikan oleh Bu Heni tadi dan dari panitia provinsi, memang di tanggal 24 ini tidak diizinkan terlebih dahulu untuk pelaksanaan lombanya. Mungkin kalau untuk cek alat dipersilahkan supaya nanti tanggal 22 itu sudah bisa siap untuk digunakan. Dan mohon izin Pak Darsi, nanti untuk pembukaan mungkin menunggu dari penjab lokasi terlebih dahulu untuk mengikuti secara seremonial menggunakan Zoom dari SMK Negeri 1 Surabaya. Mungkin nanti bisa diwakili oleh siswa-siswi yang ada di sana. Supaya nanti peserta bisa lebih fokus terlebih dahulu pada pengiriman atau cek alat, atau kalau memang pagi disepakati sudah ada dan ready, monggo, tapi kalau belum lebih baik menggunakan atau pakai siswa yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya saja. Teknisnya mungkin masih besok akan dibahas oleh panitia. Begitu Pak Darsi, Bapak Ibu semuanya, mohon selama LKS karena kondisi pandemik juga masih jalan-jalan, protokol kesehatan tetap dijaga dan mohon siswa-siswinya untuk dibekali vitamin supaya dalam pelaksanaan selama LKS dan Bapak Ibu pendamping juga jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan. Dan untuk keputusan swab di masing-masing lokasi ini besok masih akan dibahas. Mudah-mudahan tidak ada syarat untuk swab untuk yang sudah vaksin dosis 3. Tapi kalau memang harus swab, nah nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping semuanya. Untuk Dewan Juri mungkin untuk sama-sama menjaga, monggo bisa swab, nanti akan kami sampaikan kepada pihak panitia. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada tambahan dari Dewan Juri, kami persilakan. Mungkin tambahan saya begini, biasanya kan di hari pertama kedua sebelum kita lomba kita kan berkumpul dulu itu, berkumpul untuk foto bersama. Yes. Selain untuk untuk dokumentasi masing-masing sekolah, juga buat kenang-kenangan lah ya, gitu ya Bu ya. Ya. Nah, saya mengharapkan kehadirannya sebelum lomba itu jangan dipaskan jamnya. Kalau kita start jam 8, ya kita datang jam 7 lah untuk foto-foto, karena nanti masuk ke ruangan itu biasanya 7:30. Seperti biasa di hari pertama saya akan membriefing dulu ke pesertanya biar kesiapan itu dalam
membaca soal dan mengerjakan soal tidak mendapatkan kendala. Jadi itu ya mungkin tambahan saya, Bapak Ibu jangan mepet-mepet, nanti kasihan siswanya grogi kalau mepet-mepet. Itu sih tambahannya Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Heni. Betul, dokumentasi itu sebuah sejarah yang tidak bisa ditinggalkan. Tahun 2022 LKS ke-30 dilaksanakan di SMK Negeri 1 Surabaya dan juga nanti akan sebagai bentuk laporan. Siapa tahu nanti pada saat penutupan bisa jadi behind the screen. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Diah, mohon nanti di hari pertama pada saat perlombaan dimulai, misalnya jadwalnya jam 8, mohon untuk Bapak Ibu pendamping dan peserta bisa hadir seperti sekolah biasanya jam 7. Nanti mohon izin Pak Darsi bisa disiapkan kalau ada background atau pamflet atau banner yang bisa dijadikan background untuk peserta semuanya bisa foto bersama. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Monggo jika ada yang masih mau disampaikan Bapak Ibu atau ditanyakan. Iya Bu, saya Bu. Ya, monggo Pak Darsi. Ada perkembangan terbaru dari teknisi kami untuk presentasi nanti tidak di layar di luar ruangan, tetapi langsung di live YouTube. Oh. Nanti mungkin Bapak Ibu yang dari jauh nggak harus bergerombol di sini, bisa di mana saja untuk melihat anak-anaknya presentasi. Dan kalau memang diizinkan ya seluruh proses kita live. Oke, tidak apa-apa Pak. Mau di-live-kan semuanya. Oke, di-live-kan semuanya juga tidak masalah. Kemudian jangan lupa Pak ketika diunggah ke YouTube langsung bandwidth-nya juga diperhatikan, khawatir nanti koneksinya agak sedikit tidak stabil, nanti bisa dibuat cadangan Zoom atau apa gitu yang bisa untuk merekam di dalamnya. Karena setiap lomba pasti akan ada permasalahan yang juga tidak bisa kita duga, dan the second antisipasinya ini supaya bisa diatasi, termasuk untuk listrik Pak, mungkin nanti sekaligus sambil sama-sama mengingatkan supaya bisa loss untuk listrik ke Pak Praji nggih. Kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, biasanya kalau di lapangan pada saat sudah perlombaan dimulai, mohon untuk laptop dengan printer ini yang apa istilahnya ya, kadang ada pada saat dipakai itu tidak connect. Nah, itu mohon sama-sama dicek Bapak Ibu. Kalau di SMK 1 Surabaya Maaf, sudah. Suaranya agak terputus-putus Bu. Agak. Oh ya, maaf Pak. Sudah terdengar Pak Adianto? Ya. Ya. Sampun. Jadi untuk laptop dan printer itu mohon yang sudah bisa kompatibel keduanya. Khawatir biasanya ada laptop yang tidak kompatibel dengan printer, kecuali mungkin sudah terbiasa menggunakan keduanya. Takutnya Bapak Ibu pendamping membawakan printer atau nanti memang disiapkan oleh SMK 1 Surabaya semua printernya 20, kemudian Bapak Ibu tinggal membawa laptop, ngoten Pak Darsi nggih. Kalau enggak ya memang harus bawa sendiri-sendiri, tapi Bapak Ibu jangan lupa laptop dan printernya ini disinkronkan dulu. Karena anak-anak di lapangan itu ya memang harus ready dalam kondisi apapun dan disiapkan supaya fighting-nya anak-anak juga sudah siap. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu juri, Bu Heni, Bu Utari, dan Bu Leli, apa masih ada yang mau disampaikan?
Saya rasa kalau dari saya Bentar cukup. Bu, mau tanya dulu. Saya Bu Eli dari Mojokerto. Mau tanya untuk pengundian nomornya kapan ya Bu ya? Oke, untuk pengundian nomornya nanti pada saat hari pertama lomba, kalau tidak salah tadi sudah disampaikan. Berarti tanggal 25 itu? 24 apa 25 Bu Heni tadi? 24. 24 itu penyerahan alat. Penyerahan Ya, alat, penyerahan alat, kemudian itu sekaligus sambil pengundian. mengambil undian. Ya, Oh, gitu. jadi memposisikan setting alat setelah mendapatkan undian ya Bu Dwi ya, seperti Iya, itu ya. betul. Jadi belum tentu yang datang pertama dapat undian pertama Ibu. Siapa tahu yang datang pertama undiannya terakhir. Mohon maaf Bu, J, izin bertanya. Oke, monggo. Saya Hilda dari SMK Negeri 1 Bojonegoro mau menanyakan tadi kesepakatan untuk versi typing masternya jadi pakai yang versi berapa gitu Bu. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versi 10 Bu. Karena Versi 10 Ibu. versi menyiapkan juga apa versi. Ya, typingnya versi 10, nanti kalau kurang saya tambahi 1 jadi versi 11. Versi 10 ya Pak Darsi nggih. Iya Bu, nah Bapak Ibu, waktu 24 saya jawab tadi Pak Adi, penyerahan alat dimulai pukul 8 pagi. Jika alat sudah disediakan, langsung install dengan typing master versi 10 dari kami. Jadi mungkin dari rumah nggak perlu diinstal karena mungkin yang diinstal oleh Bapak Ibu dibacakan. Karena saudara kami yang typing master memang di, jadi nanti supaya tidak ada kendala di waktu prakteknya. Dan sampainya terakhir kami mohon diserahkan pukul 2 dan 11 supaya kami tidak susu. Oke. Belajar. Ya, kalau baik, memang Windows-nya versi Windows 10, nanti kalau ada drop di Windows, itu kami bisa bantu. Tapi kalau Windows versi 7 dan sebagainya, mohon maaf, kita nggak bisa bantu. Oh iya. sekaligus menambahkan Pak Darsi, saya butuh tenaga teknisi untuk ngecek ketika nanti setting alat, baik flash disk, laptop itu dalam posisi kosong di sini, kosong data ya, kosong dari dokumen-dokumen. Karena nanti saya ketika akan menginput soal typing master, saya juga akan ngecek. Dan mohon maaf, kita kesepakatan Bapak Ibu, kalau saya ketemu dokumen saya hapus ya. Saya nggak koordinasi lagi dengan Bapak Ibu, saya main hapus aja ya. Nah, untuk kelengkapan-kelengkapan seperti khawatir siswanya kurang kertas, jangan khawatir, Pak Darsi lagi kayak kertas kok. Ya, nanti biar panitia saja, nggak usah bawa apa-apa Bapak Ibu, satu kotak segala macam itu nanti saya aman di terakhir lomba baru silakan diambil kembali, gitu ya Bapak Ibu. Iya. Oke. Untuk mungkin kalender meja juga Pak Darsi bisa dibawakan. Kalender meja, kemudian sarana peralatan untuk tulis menulis dan lain sebagainya mungkin bisa disiapkan oleh SMK 1. Masih ada yang mau bertanya? Monggo Bu Sri Mata Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persyaratan administrasi untuk persyaratan administrasi untuk vaksin itu harus sudah booster. Kenapa Ibu? Harus sudah vaksin 3 itu saja. Oh. Persyaratan administrasi masalah vaksin itu apakah harus vaksin 3?
Ya, Karena untuk ada yang belum, Bu. ya nanti pada saat besok kebetulan ada rapat dengan panitia, nanti akan kami sampaikan dan kami umumkan di grup pendamping. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apapun keputusannya, kita sama-sama harus mengikuti sesuai dengan aturan supaya tidak terjadi permasalahan di lapangan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Nggih, monggo. Iya. Bu Leli. Iya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dwi, Mbak Heni, juga Bu Gutari, juga guru-guru pendamping yang lain. Tadi yang disampaikan oleh Bu Heni sama Bu Gutari sudah sangat jelas dan sudah lengkap ya Bu ya. Kami di sini akan menilai untuk secara iduka di dalam dunia industri itu bagaimana sih nanti anak-anak, misalnya bagaimana mereka bertelepon, bagaimana mereka membuat surat. Nanti kalau saya based on ini ya, office gitu. Terus yang kedua Bu, tadi udah lengkap sekali, udah jelas nggih. Terus yang kedua untuk masalah antigen Bu Bu Dwi, apakah nanti juri-juri itu akan antigen 1 hari sebelumnya begitu ataukah tidak perlu? Karena kita juga sudah ada ini ya Bu ya, sudah ada vaksin 1 kali, 2 kali juga ada booster Bu. Ngaten gimana Bu? Besok masih kami akan tanyakan Ibu, tetapi kalau memang juri berkenan ingin swab, kami persilahkan. Tapi nanti besok kami akan sampaikan kepada panitia pusat dulu terkait dengan hal tersebut. Seandainya tidak, ya nggak perlu ya Bu ya. Kan demikian juga berlaku untuk anak-anak ya Bu ya. Anak juga enggak perlu nggih. Iya, mudah-mudahan tidak karena keputusan pusat sudah seperti itu. Kalau sudah vaksin selesai. tidak selesai. Di pesawat saja sudah boleh tidak menggunakan karantina juga sudah 1 hari. Betul. Ya, oke, terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun Bu Leli. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Sebelum kita akhiri karena sudah menunjukkan jam 11:14, mungkin Bapak Ibu juga akan beraktivitas yang lainnya termasuk Bapak Ibu Dewan Juri. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu aktivitas baik itu mengajar di kampus dan di industrinya masing-masing. Kurang lebihnya selamat bertemu nanti di SMK Negeri 1 Surabaya pada tanggal 24 Maret dan mudah-mudahan semua peserta sehat sampai akhir pelaksanaan LKS, tidak ada halangan apapun. Kami selaku penanggung jawab lomba dan sekaligus mewakili penjawab lokasi dan terima kasih Pak Darsi sudah bisa mengawal kami dan jika nanti diperlukan diskusi, monggo di grup masing-masing kita akan bertanya dan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sampai Heni. bertemu tanggal 24. Ya, Semangat insyaallah. Bapak Ibu. Semangat, semoga sukses. Pak Darsi semangat. Dan bantu nanti. Pak Darsi, saya Bantu dari kapan ya jauh, ke Pak. SMK 1 besok saya tak mampir ke SMK 1 Pak Darsi. Silakan. Dua depan, Saya izin live ya Bu. Nggih, Bapak, monggo terima monggo kasih. matur nuwun. Saya izin live juga Pak Darsi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, izin